Anies juga di Jakarta, Pak. Tanggapan Bapak gimana? Ya. Sebenarnya secara prinsip setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangan. Ya, Pak Saiful, PKB DKI Jakarta mengatakan sudah berkomunikasi dengan PSI untuk menduetkan Anies dengan Kaisang Pangarep. Tanggapan Anda, Pak Saiful? Pak Saiful? Ya, itu dinamika di Jakarta. Jadi saya malah mau nanya juga sebenarnya ke teman-teman di Jakarta apakah sudah terjadi komunikasi itu atau belum. Tapi Des Pilkada DPP mendorong supaya teman-teman di DPW PKB DKI Jakarta concern untuk memastikan terkait dengan rekomendasi Mas Anies bisa jalan dan bisa disampaikan dijelaskan secara terbuka kepada DPP. Jadi tahapannya memang saya kira tahapan pada level untuk secara administrasi disampaikan dulu kepada DPP, sambil berjalan nanti DPP secepatnya akan melakukan uji kelayakan, uji publik, tes terhadap Mas Anies, karena kami tidak ingin ada pengistimewaan karena hampir ada 3.000 figur atau sosok yang daftar di dalam pilkada ke PKB dari tingkatan itu baru nanti saya kira kita akan ngomongin soal potensi koalisi, baru nanti ngomongin soal sosok figur wakil yang nanti kalau Mas Anies dipastikan diusung oleh PKB. Ya, Pak Saiful, tapi sejauh mana sih dinamika politik yang diinisiasi oleh DPW PKB Jakarta ini memberikan pengaruh, menjadikan dasar keputusan bagi DPP PKB untuk kemudian memberikan keputusan? Ya tentu pasti akan jadi rujukan ya, karena teman-teman di DKI Jakarta yang tahu persis dinamika di Jakarta, persinggungan antar partai, kemudian mereka juga saya kira sudah punya preferensi lebih jelas dan konkret dari figur-figur yang ada, mana yang berpotensi untuk bisa memudahkan memenangkan pilkada, mana rival yang memungkinkan untuk susahnya potensi untuk mengalahkan pilkada dan seterusnya itu. Oke, Mas Toto, menurut Anda pasangan Anies dan Kaisang ini seberapa besar sih kemungkinannya akan terwujud, Mas Toto? Menurut saya tidak akan pernah terwujud. Saya menyangka Kaisang hanya menjawab dalam konteks gini, Pak. Dan tadi pun sudah keluar statement dari Kaisang, Grace Natali juga cocok menjadi cawagup misalnya. Artinya saya sih sulit melihat sebuah kesamaan kepentingan sebagai simbiosis mutualisme yang bisa menyatukan keduanya. Contoh, buat Mas Anies runtuh seketika image dan branding yang dibangunnya atau positioningnya sebagai pemimpin koalisi perubahan. Sementara karir politik Mas Anies masih panjang ketika berbicara usia, ketika masih mencoba misalnya berpikir mengenai 2029 bergabung dengan Mas Kaisang, menurut saya keruntuhan positioning buat Mas Anies. Beda dengan partai itu ketika berpindah lawan positioning itu masih dilihat sebagai variabel yang memang lebih dinamis. Mas Anies sosoknya loh,
buat Mas Kaisang pun untungnya apa? Ketika kemudian dengan katakanlah power yang dimiliki oleh Pak Jokowi, ayahnya sendiri, dia punya kemampuan misalnya untuk menjegal Mas Anies menjadi calon di DKI. Jadi belum lagi ada nama Ridwan Kamil yang katakanlah ada dalam satu kubu. Jadi menurut saya sebuah situasi yang agak sulit untuk dipertemukan. Terkecuali memang Mas Anies yang memang sudah mengambil posisi yang berbeda untuk ikut bergabung dalam koalisi besar Kim, walaupun tidak dalam konteks menjadi menteri, tapi dalam konteks didukung menjadi gubernur. Tapi saya meyakini Mas Anies mungkin merasa bahwa harusnya itu malah akan lebih banyak merugikan diri. Mas Toto, tapi menurut Anda sendiri Kaisang Pangarep ini sudah memiliki modal yang cukup belum sih untuk maju dalam Pilgub Jakarta? Sudah, karena keputusan MA-nya sudah ada. Saja menurut saya satu-satunya modal. Jadi kalau kita bicara modal, ya keputusan MA itu yang kontroversial memungkinkan Mas Kaisang bisa maju, memberikan kelonggaran 3 bulan. Kalau bicara dalam bahasa normatif, tentu saja seperti Mas Anies katakan, setiap orang punya hak ya dan kesempatan yang sama. Tapi kalau kita bicara Jakarta, apapun yang pernah kita lihat, dulu seorang Jokowi yang menang, lalu kemudian digantikan oleh Ahok ketika Jokowi menjadi presiden, lalu Anies Baswedan, kita melihat ada sebuah kualitas yang luar biasa dari sosok-sosok tersebut dengan latar belakangnya pernah menjadi kepala daerah atau menteri. Menurut saya paling tidak harusnya Jakarta ke depan dipimpin oleh orang yang kualitasnya serupa dalam konteks track record, tidak diisi oleh calon yang lebih banyak kontroversinya, sehingga kemudian pilkada DKI tidak lagi membahas mengenai cara menangani kemacetan, banjir, atau polusi, tapi berdebat lagi mengenai politik dinasti dan hal lain yang belum tentu terkait dengan kepentingan masyarakat Jakarta. Semoga tidak terjadi. Oke, Mas Billy, sosok yang dibangun oleh Anies Baswedan sebagai sosok perubahan itu akan runtuh begitu kalau misalnya berduet dengan Kaisang Pangarep. Apakah ini juga hal yang dikhawatirkan oleh relawan Anies, Mas Billy? Kita justru melihat bahwa yang perlu disoroti adalah bagaimana keberlanjutan apa yang sudah dilakukan Pak Anies dalam periode 2017 sampai dengan 2022. Dan tentu bagaimana ketika kita melihat apa yang dilakukan PJ Gubernur saat ini, tentu banyak hal yang kontradiktif yang menurut kami bisa jadi ukuran. Dan tentu itu bisa akan menjadi pertimbangan paling serius dibanding kita berspekulasi tentang nama Cawagup ataupun nama-nama lain yang itu sebenarnya masuk ke ranahnya partai politik. Dan secara meritokratik tentu Pak Anies bisa menunjukkan bagaimana tradisi keberlanjutan itu harusnya diteruskan. Karena ketika janji kampanye 23-2017 itu bisa dipenuhi, harapannya apa yang belum tuntas ataupun permasalahan misalkan seperti kontroversi Kampung Bayam saat ini bisa dituntaskan. Dan banyak hal lagi yang menurut kami perlu diberikan kesempatan waktu yang cukup panjang lagi, misalkan 5 tahun ke depan untuk menuntaskan itu, dan tentu dengan harapan dan aspirasi baru dari masyarakat sehingga apa yang dilakukan di Jakarta betul-betul maksimal. Dan tentu kita juga perlu melihat bagaimana indikator elektoral itu juga bisa muncul. Tentu Pak Anies saat ini selalu ada di 2 besar semua survei lembaga politik ya. Dan tentu ukuran-ukuran itu juga nanti akan menjadi perhatian berikutnya. Jadi banyak sekali indikator-indikator sebelum nanti memutuskan nama Cawagup ataupun koalisi ini akan melakukan deal-deal yang lebih serius ke depan. Oke, baik, kita akan tunggu nanti dinamika politiknya akan seperti apa ke depannya. Terima kasih Pak Saiful, Mas Toto, dan juga Mas Billy sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.